Ini saya kejar terus nih kayak gini. 2 langkah lagi Dibuntutin selesai. terus. Gini aja. Hah? Upayakan dapat 2 aja. Biar selain sampai sini ngusir saya ke sini. Nah, ini angka 2 ini filosofis betul. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Oh iya betul. 3. Dari tadi kalau nggak angka 2 dan 3 terus ya. Dan 2 ini, angka 2 ini selalu dibayang-bayangi dalam pikirannya Ahmad Kojenudin. Apa itu? Terbayang-bayang. Ini kenapa 2 terus, yang ini yang 6-nya bagaimana ya? Silakan, Bung Kojenudin. Ya, justru saya itu tidak terlalu kaget ya dengan manuver yang diambil Joko Widodo terhadap kasus ini. Karena memang partai pun bisa dia pecundangi. Jangankan orang-orang yang sedang berjuang mengungkap ijazah ya. PDIP saja tempat dia dibesarkan bahkan menjadi presiden pun akhirnya dikhianati. Dengan ujungnya dia dikeluarkan atau dipecat dari PDIP, bukan anggota lagi. Dan memang hari ini Joko Widodo tidak pernah punya pertimbangan untuk melakukan pertarungan dengan sosok yang sebelumnya biasa dia lawan. Kalau sosok dia lawan tokoh partai, pejabat, itu kan mudah ditekuk. Ya, dengan kasus korupsinya selesai. Dengan iming-iming jabatan selesai. Aktivis-aktivis bodrek ya dengan iming-iming duit selesai. Ini dia kok ketemu yang kayak gini, bingung dia. Makanya dia langsung mengedarkan tuduhan ada orang besar di balik kasus ini, karena dia berasumsi saya aja ya memelihara banyak kuda hitam aja habisnya banyak, lah ini kok bisa bertahan, jangan-jangan mereka juga ada. Nah itulah logika yang tidak apple to apple, tidak Tapi equal. kalau ada pertanyaan seperti itu kepada Anda, Bung Kojenudin, karena tentu apa yang Anda lakukan hari-hari ini ya, bagaimanapun harus butuh dukungan ya. Ya. Bagaimana Anda berjalan? Itu kan orang yang berpikir etnosentris ya. Nah, saya kan bekerja, ada subsidi. Sisi lain, ini adalah bagian tugas profesi advokat pro bono. Jadi di kode etik PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia, itu kami punya kewajiban berapa jam lah ya durasi yang harus kami berikan untuk pro bono. Oke, berarti saya ambil 6. 6. Jadi Anda ngambil 6 dan 1, Bang. 6 dan 1 ya. Waduh. Disusul terus. 2, 3. Nah, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kembali ke soal restoratif justice. Saya kemarin tuh kaget juga ya ketika ngecek dokumen restoratif justice itu kan beredar ya. Beredar luas. Jadi pertimbangannya ada A, B, C, D, tapi tidak ada pertimbangan restoratif justice. Kesepakatan perdamaian itu merupakan syarat formil dilakukannya restoratif justice. Dan belakangan kemarin saya ketemu dengan Kapitra Ampera, kuasa hukum Egy Sujana, menegaskan apa yang sudah disampaikan Egy Sujana. Tidak ada kata maaf, tidak ada yang meminta maaf, juga tidak ngomongin ijazah. Artinya poin utama tentang apa yang ingin direstorasi, yakni tercemarnya wibawa, dihinakannya kehormatan dengan sehina-hinanya misalnya, kan itu bahasanya. Itu kan tidak dibahas, lalu apa yang dipulihkan? Nah disitulah yang kemudian, saya lihat kemarin tuh transaksi politik. Transaksi politiknya dengan kompensasi Saya SP3. lempar dulu ya, Bet, jauh ya. Aduh. 2 lagi. 2 lagi. 1, 2. Tapi saya nggak akan lama lagi masuk ini. Ya, saya juga. Nah, jadi begini, kawan-kawan ini kan mereka selalu mempersoalkan terkait dengan SP3. Mereka keberatan dengan adanya SP3. Artinya, mereka tidak terima adanya SP3 tersebut. Harusnya, ya, kalau mereka keberatan dengan SP3 sebagai seorang praktisi hukum, mereka gugat tuh SP3-nya agar dibatalkan. Pengacara Egy Sujana bilang, saya sangat siap untuk menghadapi apabila ada gugatan SP3. Nah, makanya saya bilang, kalaupun seumpamanya Pak Ahmad Kojenudin dan kawan-kawan ini keberatan dengan adanya SP3 itu, ya secara jantan lah gugat ke pengadilan. Berani tidak? Ada berpikir ke arah situ. Jadi yang pertama, kami tidak mau diadu domba lebih jauh. Lah justru kalau Karena memang kalau tidak SP3, mau seperti itu, jangan protes terhadap Egy Sujana atas SP3-nya. Justru saya protes itu untuk mengungkap ini semuanya ngikuti SOP Solo. Nah, itu bukan yang ngikuti salah. prosedur KUHAP. Dan karena yang mengajukan permohonan itu adalah kuasa hukumnya Egy Sujana. Iya. Kecuali tapi yang ngajuin penyelesaiannya permohonan tidak itu mengikuti adalah KUHAP Pak Jokowi. urut-urutannya.
Justru karena memang pendapat Mas Ahmad Kojino tidak mengikuti KUHP, uji melalui pra-peradilan, baru saya Justru angkat jempol. disitulah kami tidak mau masuk barang itu dalam Justru pertarungan karena kawan. memang tidak mau itu, Karena berarti kami mau fokus lawan kami nggak Joko usah Widodo. kita berbicara SP3 karena Karena itu di ruang hanyalah pendapat angan-angan itulah kami semata. bisa menjelaskan kepada publik, biarkan publik menilai apakah benar kasus ini tunduk pada KUHP atau tunduk pada SOP Solo. Makanya Dan kita bisa suatu lihat, asas begitu. mengatakan kontrafaktum non palet argumentum. Ya, artinya mereka hari ini hanya bisa berasumsi saja. Oke. Tapi tidak pernah diuji ke pengadilan yang sah untuk ya memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan Justru tersebut. itulah jebakan yang disediakan sebagaimana Nah, jebakan ini kalau kan kami ke aneh, Solo. Bang Abraham. Kita nggak Di mau satu ke sisi Solo. dibilang jebakan, ya. Sama Disuruh- juga di Jokowi satu sisi bilangnya ini siap nggak untuk benar. ke sidang. Sisi Terus lain kalau- mengharapkan ada restoratif, pengen damai. Tidak ada yang mengharapkan Banyak kuda-kuda hitam restoratif. yang bertebaran mengajak ke Ya, Solo. gitu. tidak ada yang mengharapkan restoratif justice. Yang datang siapa, yang merasa terhina siapa, Napok nyilih yang tangan merasa, itu biasa kalau filosofi orang dipukul Jawa itu. siapa Napok gitu loh. nyilih tangan. Memukul Artinya- orang, meminjam tangan orang lain. Meminta menarik ke meja perundingan tapi pinjam kuda-kuda hitam. Jadi mereka Nah, itu biasa. berbicara, ya. Jadi kuda hitam. Gak harus Joko Widodo sendiri dong. Masa Joko Widodo yang turun? Udah bayar orang kok dia turun sendiri. Lu gua bayar, lu yang turun. Masa gua? Tapi ada nggak dari klien Anda yang merasa demikian? Atau paling tidak sudah dapat invitasi Sudah. atau undangan? Siapa? Rustam Effendi. Oke. Apa yang ya utarakan? Dia ajak ke Solo. Ada kompensasi. Oh ya? Iya, iya. Siapa yang ajak? Ya, itu yang nggak bisa saya sebutkan. Kompensasi yang dimaksud? Ya Kompensasi setidaknya apa? pertama SP3. Udah giliran saya. 6. Wih, ketabrak saya. Enggak masuk ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. 1, 2, 3, 4. Nah itu yang saya heran begitu loh. Kalau memang tujuannya pengadilan, kenapa begitu panjang sekali gitu. Dan saya kemudian membaca, kami di tim membaca ini memang strategi politik Joko Widodo untuk menjatuhkan mental. Dan itu terbaca loh. Yang pertama, strategi itu dibaca dengan cara menunjukkan bukti ijazah melalui gelar perkara khusus. Setelah itu kan kubu Jokowi mengamplifikasi proses itu sebagai, oh ijazahnya udah asli, udah ditunjukkan. Padahal itu hanya untuk mengkonfirmasi apakah benar ada barang bukti ijazah, apakah benar barang bukti itu sudah disita. Karena sebelumnya relawan pro Jokowi menyatakan sudah diperlihatkan ijazah asli di Solo. Pada saat yang sama, Polda menyatakan menyita. Nah kita pastikan ini udah disita belum? Nah kemudian ditunjukkan dan kemudian kita yakin bahwa itu sudah disita. Tapi pada saatnya bersamaan kami kemudian yakin bahwa apa yang diomongkan oleh Projo itu bohong. Karena memang nggak ada barangnya kok dia ngaku-ngaku. Nah dari situ kami menarik kesimpulan, kalau satu Projo aja bohong, yang lainnya biasa bohong ya biasa itu. 6, aduh. 6 nih. Tapi gini, saya harus tanya ini, Mitra, banyak orang yang menduga kehadiran Anda di sini menjadi sosok yang dipertanyakan tadi soal legal standing ya dan lain sebagainya. Bahkan juga Anda yang tidak sedikit yang mencurigai, Bung Pitra dapat apa sih dari sini? Anda sudah ketemu dengan Pak Jokowi tentu ya, Anda sudah berbicara dengan Pak Jokowi, tapi Anda harus jelaskan kepada publik. Iya. Anda hadir dalam setiap perbincangan di media ya, Anda kerap kali juga adu argumentasi ya. Posisi Anda tentu harus ditegaskan. Yang pertama saya sudah bilang kepada Bang Abraham, saya adalah orang yang tidak bisa diatur. Mau kemana arah anginnya, itu sesuka hati saya. Yang lucu Anda sebut bahwa Roy Suryo mantan klien Anda betul? Ya iya. Egy Sujana mantan klien Anda betul? Jadi mungkin Ahmad Kojino nggak mengetahui itu. Jadi kepentingan Anda? Kepentingan saya mengikuti arah ombak ini. Karena saya adalah pelaut ulung. Bung Hajinuddin, ada yang Anda tanggapi di situ? Metaforanya terlalu berlebihan lah ya. Orang yang mungkin hanya ada di biduk atau skoci kecil kemudian merasa menjadi pelaut yang ulung, padahal Loh, kita jangankan pelaut. ombak. Artinya kalian sedang bermain ombak. Saya kan berselancar di tengah-tengahnya. Dan saya tidak mengikuti perahu Oh ya. sana sini karena kita Satu, tidak ada dua. kuasa untuk itu. Nah, saya mau tegaskan tadi, dalam keyakinan agama Islam, tidak semuanya damai. Bahkan melawan kezaliman itu adalah
seutama-utama jihad. Nah hari ini persoalannya itu bukan masalah damai tentang utang piutang, tapi ada al-haq al-batil, ada palsu, ada asli. Nggak bisa dikompromikan ini. Harus ada keputusan, ini asli atau palsu. Mau dong kita punya sejarah negara kita akan dikenang. Oh dulu pernah ada masalah ijazah palsu, tapi nggak pernah selesai itu. Kenapa? Diselesaikan damai, 86 semua. Malulah kita. Tapi sebelum itu Bang Abraham harus mengakui bahwasanya saya lah pemenangnya dalam permainan ini. Harus diumumkan dulu. Kasihlah kesenangan kan itu. sudah menang kita. Oke, Udah gini. menang. Ya. Di angka 3. Di angka 3, artinya SP3 sudah tertutup. Ya sudah, kita langsung ke pengadilan. Ya, ini terakhir ya, kita harus tutup ini. Tapi bagaimanapun saya menghargai betul ya kehadiran dua figur ini yang saya anggap begitu partisipatif tentu, bahkan melakukan upaya advokasi yang menurut saya ya paling tidak berjuang untuk opini masing-masing, berjuang untuk posisi masing-masing begitu ya. Apa yang beda dari Bung Hosinuddin? Hari ini tentu ada arus publik yang mendukung Anda, tapi tidak sedikit juga mengkritik Anda, Bung Hosinuddin. Saya merasa tidak ada yang beda. Dan kalau kita bicara tentang tawaran ke Solo, tawaran-tawaran itu juga sudah biasa datang ke saya dalam konteks yang lain begitu. Tapi yang beda memang kasus ini mendapat perhatian publik. Kan kasus ini sudah saya advokasi sejak kasus Bambang Tri di Solo dulu. 3 atau 4 tahun yang lalu. Tapi saat itu memang orang melihat siapa sih Bambang Tri? Nggak diakui lah dia, nggak punya legitimasi dia. Memang hari ini yang punya tarikan sosial besar itu Roy Rismontiva itu pertama mereka alumni UGM itu sendiri. Kedua memang mereka orang yang dikenal publik. Ketiga memang punya posisi. Keempat mereka memang orang punya kompetensi. Terlepas mungkin ada yang memperdebatkan. Nah disitulah saya kira memang tarikan magnet legitimasi itu kuat dan melibatkan rakyat. Nah kemudian resonansi rakyat mendukung ini kemudian mengaitkan dengan kebijakan atau pribadi Presiden Joko Widodo selama ini. Lawang dia bicara SMK aja bohong, 12.000 triliun bohong, maka mereka berkesimpulan, oh wajar kalau ijazahnya juga palsu. Nah, itu yang kemudian saya pikir saya secara pribadi punya misi ya. Iya. Ini juga saya harus membantu untuk ini dituntaskan. Tapi Anda punya misi pribadi tidak? Persepsi Anda tentang Jokowi secara politik terhadap tugas Anda yang Anda lakukan dalam advokasi? Jadi begini ya, hari ini kami itu melihat hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Karena itu kalau hanya norma dan prosedur yang kami tempuh tanpa melibatkan publik dengan dukungan masyarakat, bisa dipastikan bahwa otoritas kekuasaan itu sangat mudah menggenggam otoritas hukum untuk menentukan benar dan salah. Oke, Bung Mitra terakhir, apa yang berbeda dari Anda ya ketika Anda juga menjadi sorotan dalam perbincangan yang hari ini disaksikan? Ini sangat berbeda sekali ya, karena saya menangani kasus besar. Kasus terlama yang pernah saya ikuti adalah kasus ijazah ini. Sudah 9 bulan ya sekarang? Karena bukan 9 bulan, karena sudah dari 2021 kalau nggak salah. Iya, kalau dari kasus Bambang Tri-nya ya. Iya, dari 2021. Bayangin sudah 2026. Dan sekarang sudah mencapai puncaknya. Artinya apa? Di persidangan nanti itu jaksa penuntut umum tidak membuktikan ijazah. Tapi dia membuktikan pencemaran nama baik, fitnah, manipulasi data, pengubahan dokumen elektronik, ya, adapun penghasutan. Yang membuktikan ijazah itu palsu, ya dari terdakwa. Karena dia yang menuduh. Kalau dibilang, apakah di persidangan itu jaksa akan membuktikan asli? Tidak. Di persidangan itu jaksa membuktikan pencemaran nama baiknya. Yang membuktikan itu palsu adalah terdakwa sendiri. Luar biasa. Tapi kuda hitam tetap bahagia. Yang bahagia adalah kita yang sama-sama menikmati permainan ini, betul ya Bapak? Iya. Menarik sekali Tapi nih permainan tetap ini. pemenangnya saya. Iya. Ini. Biarlah kita kebahagiaan dengan permainan. Karena dalam kehidupan sulit sekali mendapatkan kemenangan. Karena ingat, dalam permainan harus butuh strategi. Dalam strategi juga harus butuh keahlian. Ya. Tapi apapun itu, Tapi ini adalah nama permainan, kita harus tertawa bersama. Iya, kita harus tahu bersama dan nggak pernah bayangkan kan? Biasanya perdebatan di sini hampir gontok-gontokan. Tapi yang pasti mungkin Wajiduri menganggap saya musuh dia. Ya nggak juga. Saya rasa nggak juga lah. Itu Iya kan? asumsi. Karena begini ya, kalau Karena di perdebatan terus, baru ini kita ngobrol seperti ini, ngopi berdua bertiga,
Ya kita bisa bicarakan sesuatu yang menjadi bagian dari opini Bapak-bapak sekalian, posisi Bapak-bapak. Dan terima kasih saya diundang. Nah, itu juga bagian dari amplifikasi opini, strategi dan litigasi dari tim kami. Karena penjelasan melalui media itu lebih cepat ya sampai kepada masyarakat, dan biarkanlah masyarakat menjadi hakim dalam perkara ini. Ya. Dan terima kasih sekali lagi ya, Bung Pitra Romadhoni. Terima kasih, Bung Pitra. Bang Abraham. Terima kasih, Sama-sama, Bung Bung Abraham. Fasidudin. Luar biasa, boleh salaman nggak? Salaman, nanti dikira Salaman ini kan sor kita bilang. Oke. Thank you, cuman Bapak. argumentasi tetap berbeda. It's Dan okay. saya yakinkan argumentasi kami akan memenangkan pertarungan ini. Saya tidak percaya itu. Boleh. Karena saya yakin Karena keyakinan itu tidak perlu dipercaya oleh keadilan banyak orang. itu akan dicapai di persidangan nantinya. Tidak, keadilan itu akan dicapai melalui dukungan publik, dan publik biarkan dia. Dan akan keadilan itu diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. dan pasti Karena bukan oleh Allah Pitra Subhanahu wa Romdoni. Ta'ala Karena adalah Pitra yang Romdoni Maha Adil. tidak punya wewenang Nanti kita sedikit lihat pun. itu. Bahkan hanya statusnya kuda hitam. Nanti kita lihat itu. Terima kasih sekali lagi. Oke. Ini menjadi perbincangan yang menarik tentu saja, dan harapannya ya keadilan bisa ditegakkan setegak-tegaknya dan kebenaran bisa diungkap Sepakat. sejelas mungkin. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.